11 dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiabudi. Saya Nur Aisyah. Saya Wahyu Wijayaningrum. Saya Rini Puji Utami. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ais? Alhamdulillah Pak Iwan, luar biasa sekali, masih diberikan kesehatan sampai sekarang bisa bertemu dengan jenengan. Dan jenengan sendiri bagaimana Pak kabarnya? Iya, saya juga alhamdulillah baik, Bu Ais sehat, ya masih semangat dan bisa bertemu dengan jenengan ini hal yang luar biasa Bu Ais seperti ini ya. Nah, tadi sebelum melakukan apa namanya bincang-bincang ya ini ya, kita tadi kan sempat kita upacara dulu Bu ya tadi ya, tadi di lapangan ya. Iya. Saya juga ya tadi upacara hari Kesaktian Pancasila betul 1 Oktober Bu ya, mengingat pahlawan-pahlawan revolusi ya Bu ya yang telah gugur terhadap berjasa untuk mempertahankan Pancasila seperti itu. Ya. Nah, Bu Ais, sebelum nanti Bu Ais melakukan kegiatan coaching terhadap coachi, saya sebagai supervisor ataupun pengamat ingin berbincang-bincang sebentar Bu terhadap jenengan. Sudah siapkah Bu Ais? Siap Pak, monggo Pak. Ya, jadi begini Bu Ais, ketika nanti Bu Ais melakukan kegiatan proses coaching terhadap coachi, itu Bu Ais harus mengerti dulu, ya kan? Mengerti dulu terhadap alur tirta, terhadap kompetensi yang nantinya itu saya akan menilai menggunakan rubrik penilaian. Nah, di situ nanti Bu Ais akan menerapkan namanya alur tirta. Sudah tahu ya Bu alur tirta ya Bu? Iya Pak. Ya betul, alur tirta ada tujuan, identifikasi, terus menggunakan rencana aksi dan tanggung jawab, betul. Nah, sudah siapkah Bu Ais? Insya Allah siap Pak. Ya, jadi seperti ini Bu Ais. Nanti ketika proses coaching terhadap coaching nanti jenengan itu akan saya nilai Bu menggunakan rubrik penilaian. Nah, untuk itu Bu Ais harus mengerti terlebih dahulu dan sebagai coach nanti juga harus menerapkan prinsip coaching. Yang pertama itu ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga harus memaksimalkan pada potensi dari coaching tersebut. Nah, kira-kira sudah siapkah Bu Ais nanti pas waktu proses kegiatan coach dengan coaching nanti? Siap Pak, insya Allah. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Ais, kira-kira kompetensi coaching yang nanti jenengan laksanakan nanti itu seperti apa Bu Ais? Ya baik, terima kasih Pak Iwan. Nanti kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti ya. Pertama, kehadiran penuh Pak atau presence, terus selanjutnya mendengarkan aktif. Supaya nanti coachingnya bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka ya Pak ya. Terus yang ketiga, mampu memberikan pertanyaan berbobot sehingga nanti coachingnya semoga saja bisa menemukan solusinya sendiri atas masalah yang coaching hadapi seperti itu Pak. Iya betul sekali Bu Ais. Jadi pas waktu jenengan akan menerapkan kegiatan coaching terhadap coaching, jenengan sebagai coach nanti tentunya Bu Ais harus hadir secara penuh Ibu ya, secara presence, terus mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari coaching, dan pas waktu jenengan sebagai coach harus bisa memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Betul, Nah, sekali. ya kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik nanti seperti apa Bu Ais? Yang apa kira-kira? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti yang mendengarkan aktif Pak Iwan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ini untuk memancing coachingnya agar dia
bisa mengeluarkan unek-uneknya, lebih bisa memberikan pernyataan-pernyataan untuk mencari solusinya nanti ke depannya Pak. Iya, iya bagus sekali ya Bu Ais ya. Berarti jenengan harus menjadi seorang coach itu harus kreatif Ibu, harus kreatif dan harus bisa memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan semacam pemantik supaya si kuci nanti bisa menceritakan, menceritakan terhadap permasalahannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bu Ais, untuk indikator ketercapaian kuci yang nanti untuk memberikan sebuah solusi nanti seperti apa Ibu Ais? Indikator ketercapaiannya nanti seperti apa? Iya, indikator yang ingin saya capai ya Pak ya. Iya, yang betul. ingin saya inginkan yaitu nanti coaching saya dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang sedang dia hadapi, gitu Pak Iwan. Oh iya. Jadi seperti itu ya Bu. Nah, baiklah Bu Ais, atas jawaban-jawaban ini semoga menjadi bekal Bu Ais nanti pada waktu kegiatan proses coaching. Ya, saya doakan nanti pas waktu kegiatan proses coaching nanti berjalan dengan lancar dengan sebagai coach, dan nanti teman Anda, rekan sejawat Anda akan menjadi sebuah coaching ya, nanti ya sebagai coaching yang akan mengutarakan sebuah permasalahan. Semoga berjalan dengan lancar Bu Ais tanpa kendala apapun. Insya Allah ya Pak. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi ya Bu ya. Nanti kita akan ketemu lagi, kita akan berbincang-bincang kembali ya. Terima kasih Bu Ais atas diskusi ini. Semoga kita tetap bisa berkolaborasi, menjalin keakraban seperti ini. Intinya seperti apa nanti ya. Terima kasih sekali Pak Iwan. Iya, sama-sama Bu Ais. Assalamualaikum Bu Ais. Salam Pak Iwan. Monggo mari. Iya, silakan Bu Ais. Selamat siang Bu Ais. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisakah saya minta waktu dengan sebentar Bu? Selamat siang juga Bu Rini. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Rini. Ada yang bisa saya bantu? Jangan mau bercerita apa ya? Iya Bu, begini Bu, saya ingin bercerita sedikit tentang siswa saya yang masih ada yang belum bisa membaca Bu. Jadi ini menjadikan beban saya. Kenapa Bu? Adakah masih kesulitan dalam membaca di kelas Anda? Apa yang saat ini menjadi fokus Anda dalam pembelajaran Bu Rini? Ya Bu, saat ini saya sedang berfokus itu loh Bu, membantu siswa yang belum memahami konsep membaca dengan baik Bu. Karena mereka itu mungkin gimana ya Bu, namanya anak-anak nggak terlalu diperhatikan, jadi sampai di kelas saya itu susah untuk membaca. Ada sih beberapa anak yang tidak bisa membaca, tapi tidak semua Bu. Nah, yang ini semua saya ingin supaya bisa mengejar ketinggalan mereka dari teman-temannya. Mungkin Bu Rini bisa menceritakan lebih detail lagi tentang konsep dasar membaca dan menulis di kelas Anda Bu Rini. Begini Bu, dalam pembelajaran saya memberikan waktu ekstra untuk mereka yang belum bisa membaca, berlatih di kelas. Mungkin waktu pulang sekolah itu saya berusaha untuk membagi waktu sedikit untuk berlatih membaca Bu. Apa yang biasanya Bu Rini lakukan untuk membantu siswa yang kesulitan dalam membaca? Saya mengajak mereka membaca bersama-sama pertama-tama, tapi saya merasa waktunya itu kurang ya Bu, yang kalau dalam pembelajaran itu masih sangat kurang, dan anak-anak yang lancar membaca itu jadi agak bosan, malah berisik, mengganggu kemana-kemana gitu. Ini karena mereka itu merasa sudah bisa, jadi bosan gitu loh. Berarti itu tujuan yang sangat baik Bu Rini ya. Saya paham. Jadi Bu Rini merasa perlu menemukan cara ya agar siswa yang sudah lancar tetap terlibat. Sementara siswa yang kesulitan mendapatkan bantuan cukup ya Bu. Iya, betul sekali Bu.
saya ingin semua itu aktif dan terlibat. Tapi kadang itu kesulitan ya Bu ya, karena gimana sih Bu, mereka itu kemampuannya itu sangat beragam. Ada yang cepat, ada yang lambat sekali gitu. Oh gitu ya Bu. Selanjutnya untuk kedepannya rencana strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Bu Rini terapkan di kelas Bu Rini? Rencana saya ya Bu ya, saya itu ingin mencoba dengan pembelajaran diferensiasi, di mana nanti saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Terus kelompok yang sudah lancar membaca itu saya suruh untuk diberikan tugas yang lebih menantang gitu loh Bu, biar nanti tidak cepat selesai dan dia tidak mengganggu temannya yang belum bisa membaca, sementara siswa yang kesulitan itu bisa mendapatkan bimbingan lebih intensif gitu. Luar biasa sekali Bu Rini, menarik ini Bu Rini ya. Kemudian apa yang sudah Anda lakukan untuk mengambil rencana strategi pembelajaran tersebut? Saya lakukan menyiapkan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, kemampuan kelompok. Nah, misalnya siswa yang sudah lancar itu diberi tugas untuk membaca cerita, terus sementara kelompok yang tidak bisa atau tidak lancar dalam membaca itu belajar fokus pada latihan membaca. Bagus sekali Bu Rini. Lalu rencana Bu Rini ini kira-kira ada hambatan atau tidak Bu? Nah itu Bu, masalahnya saya belum bisa mengenali karakteristik masing-masing siswa. Saya juga baru pertama kali mengajar di kelas 2 Bu. Jadi mungkin saya itu akan melakukan pendekatan pada setiap siswa untuk mengetahui karakteristiknya. Kira-kira dalam waktu beberapa minggu ini apa yang sudah Bu Rini lakukan? Saya melakukan pengelolaan waktu Bu, yang tepat untuk melakukan pengenalan huruf, pengenalan kata, suku kata, dan membaca kalimat di setiap akhir pembelajaran. Karena itu tujuan saya untuk mengetahui sejauh mana tingkat membaca mereka. Oh, gitu ya Bu Rini. Jadi itu yang sudah Anda lakukan. Berarti Bu Rini sudah membuat rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Terus rencananya kapan Bu kira-kira Bu? Iya Bu, saya sudah berkomunikasi dengan guru senior tentang bagaimana cara mengajar yang tepat pada siswa yang kesulitan membaca. Mungkin dalam waktu dekat Bu ini. Waktu dekat ini saya akan mempraktekkan strategi pembelajaran diferensiasi di kelas saya nanti. Bagus sekali Bu Rini ya rencananya. Ibu sudah yakin bahwa dengan cara tersebut mampu membuat siswa untuk bisa lancar membaca. Kira-kira siapa nanti yang akan membantu Bu Rini dalam strategi pembelajaran diferensiasi nantinya Bu? Mungkin ya Bu, mungkin saya akan minta bantuan rekan sejawat dalam hal memilih alat peraga yang tepat untuk pembelajaran diferensiasi ini. Baik Bu Rini, kira-kira nanti kita bisa ketemu lagi kapan ya Bu untuk menindaklanjuti coaching dari ini Bu Rini? Mungkin setelah saya melakukan praktek pembelajaran diferensiasi Bu. Oh ya, baik Bu Rini. Saya tunggu minggu depan ya, kita ketemu lagi ya. Semoga lancar dan sukses ya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasinya yang diterapkan di kelas nanti ya Bu Rini ya. Amin. Terima kasih ya Bu Ais sudah menemani saya bercerita pada siang hari ini. Ya, sama-sama Bu Rini, sukses selalu. Amin.
Bu Ais. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kita Iya. ketemu lagi ya Pak. Iya betul sekali Bu Ais. Kita ketemu lagi setelah kita melakukan kolaborasi tadi ya. Kita melakukan bincang-bincang di observasi. Sekarang kita di pasca observasi setelah jenengan melakukan kegiatan coaching Iya. ya Bu ya. Ya. Kira-kira perasaannya bagaimana Bu Ais setelah melakukan kegiatan coaching terhadap rekan sejawat Anda tadi? Seperti apa Ibu? Alhamdulillah Pak Iwan, proses coaching yang saya lakukan jenengan kamu juga melihat ya. Iya betul. Berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Seperti itu Pak Iwan. Iya, alhamdulillah tadi Bu Ais juga memberikan pertanyaan itu secara mantap Ibu ya. Saya juga menyaksikan sendiri Bu Ais tadi menjadi coach ya Bu ya, memberikan suatu ide-ide terhadap coaching, terhadap permasalahannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ais. Boleh. Ya, boleh Bu ya? Iya, monggo, Pak. Iya. Kira-kira indikator yang ingin Bu Ais capai, kira-kira nanti seperti apa Ibu? Yang apakah sudah tercapai tadi indikator-indikator yang pada proses coaching tadi Bu? Ya, alhamdulillah sudah ya Pak. Jadi terkait proses coaching yang saya lakukan tadi bersama Koci, saya sudah menggunakan prosedur alur tirta Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan ke depannya kepada Koci saya, dan juga menanyakan langsung tanggung jawab kepada Koci ya terhadap rencana aksi tersebut. Selain itu saya juga berhasil menggali potensi dari Koci Pak dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi Pak kepada Koci saya. Wah, luar biasa sekali Bu Ais. Saya tuh bangga dengan jenengan ya. Terima kasih. Iya, karena Bu Ais sudah berhasil menjadi seorang coach yang bisa menerapkan alur tirta ya Bu ya. Iya. Ya, dalam kegiatan coaching itu jenengan sudah berhasil menerapkan alur tirta yang pertama dengan menggali sebuah tujuan, Iya. ya kan? Setelah tujuan-tujuan tersebut sudah digali, terus ada identifikasi terhadap masalah, ya kan Bu Ais ya? Betul, Pak. Terus ada rencana aksi, betul, ada rencana aksi. Terus setelah itu ada tanggung jawab ya tadi ya, dengan konsekuensi terhadap si kunci tadi. Iya, betul. Iya. Wah, luar biasa sekali ini Bu Ais. Ya, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan ke depannya lagi nanti seperti apa Bu Ais? Setelah jenengan tadi sudah berhasil melakukan kegiatan proses coaching terhadap coach jenengan tadi. Ya, begini Pak Iwan, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, jika ada coach yang ingin di coaching ya Pak nanti, saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami Pak alur tirta Pak. Nah, supaya pada saat proses coaching selanjutnya lebih baik lagi, tidak seperti yang tadi, mungkin lebih baik lagi gitu loh Pak, tujuan saya, maksud saya. Selain itu saya juga akan sering-sering berlatih Pak untuk membuat pertanyaan yang lebih mendalam lagi, lebih berbobot lagi, supaya pertanyaan yang saya tanyakan itu bisa lebih bervariasi Pak, tidak monoton seperti itu saja, mungkin seperti itu, agar coach lebih terbuka dalam menyampaikan ide, dan coachnya yang saya coaching bisa menemukan masalahnya sendiri, solusinya dari permasalahan yang dia hadapi gitu Pak. Iya, luar biasa sekali Bu Ais. Saya sangat bangga terhadap jenengan ini tadi. Setelah kita melakukan bincang-bincang, ternyata jenengan sudah berhasil menerapkan alur tirta tadi. Iya, betul seperti itu. Nah, saya juga sangat setuju kalau jenengan itu sering berlatih, karena dengan berlatih itu nanti kita akan terbiasa Ibu. Kalau semisal itu kita berbincang-bincang dengan rekan sejawat kita yang memiliki masalah, itu nanti kita akan menggali sebuah ide ataupun potensi-potensi dari coach tadi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Iya, Ya. Nah, terima kasih sekali Bu Ais. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan di siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, saya berdoa untuk keberhasilan Bu Ais, kesuksesan Bu Ais ke depannya dalam proses coaching, ya kan? Nantinya akan berjalan dengan baik. Jangan lupa tetap menerapkan dengan alur tirta dan menerapkan kompetensi yang berupa kemitraan, menerapkan potensi-potensi atau menggali potensi dari coach tadi. Nah, saya berdoa untuk kedepannya akan tetap
bisa berjalan seperti ini nanti, Ya. bisa ya kita masih bisa berkolaborasi, masih kita menjalin komunikasi baik ya Bu ya. Ya. Ya nanti semisal ada lain waktu kita ada kesempatan lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi Bu Ais. Kita saling Semoga, bertukar Pak, ya. pengalaman ya Bu Ais ya. Kita saling bertukar pengalaman, misalnya saya memiliki pengalaman dalam hal mengembangkan masalah atau memberikan solusi terhadap masalah, nanti saya akan men-sharing terhadap Bu Ais seperti itu. Ya, saya senang sekali Bu Ais bisa bertemu dengan jenengan, saling bertukar pikiran. Semoga kita bisa menjalin hubungan seperti ini lagi ya Bu Ais ya. Ya, semoga saja Pak, jangan Iya. bosan-bosan ya Pak. Iya siap Bu Ais, saya undur diri ya Bu Ais. Iya, Semoga kita terima bertemu kasih. lagi. Amin, amin. Ya, assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam.